Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya kembali berdiskusi bersama tokoh-tokoh ya yang ada di Provinsi Jambi. Dan kali ini bersama Ustadz Endang Rukmana LC. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Salam dulu. Wah, ini salamnya mantap nih. Beliau di sini diundang sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Masya Allah. Fraksi Partai PKS. Komisi berapa Ustadz? Di Komisi 2. Komisi 2 ya. Komisi Ini 2. berhubungan dengan ekonomi UMKM. Keuangan dan ekonomi. Oke, siap Ustadz. Provinsi. Sebelum lebih jauh Ustadz, Ya. kita dalami mungkin Ustadz perkenalan diri terlebih dahulu lah kepada peserta pemirsa kita nih biar jadi lebih kenal Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, sebelumnya sebuah kebanggaan saya ya. Bisa ngobrol bareng Bang Wasril. Bang Oke. WT. Oh Kita iya, doakan. WT ya. Kita doakan Bang WT ini salah satu caleg PKS potensial. Oh iya. Mudah-mudahan dengan kecerdasan beliau, dengan kemampuan beliau, dan juga dengan pergaulan Bang WT ini ya, insya Allah 2024 jadi. Amin, amin insya Allah, ya, amin ya. Amin presidennya, amin juga calegnya nih. Amin. Sama-sama kita saling Oh mendoakan. iya sama aja. Oh ya Ustadznya juga insya Allah akan maju nih untuk DPD Provinsi Jambi Ustadz ya. Insya Allah. Silakan Ustadz, kenalan Ustadz. Iya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Endang Rukmana, bisa dipanggil Endang. Endang. Iya, Ini Endang nih orang-orang Sunda. Orang Sunda, Sunda ya, oke. Saya ini orang Banten yang terdampar di Jambi. Oh. Karena dulu waktu kecil pernah minum air Batanghari. Oh. Gitu kan. Kok bisa gitu? Karena pernah minum air Batanghari karena ayah keluarga dulu tuh pernah transmigrasi di daerah Berbak kalau sekarang. Oh iya banyak tim. Tapi karena satu dan lain hal kembali lagi ke Jawa sana, saya kembali ke Banten, sekolah SD dari kelas 6 di sana, kemudian SMP ya, tapi saya sanawiyah namanya, madrasah sanawiyah, Iya, iya. kemudian madrasah aliyah. Selesai madrasah aliyah, saya di pesantren, sambil di pesantren juga, sambil mengabdi di pesantren, kemudian kuliah di LIPIA. LIPIA itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Oh, Masya Allah. Itu jurusan apa tuh? jurusan syariah. Tapi lumayan lama juga. Saya 7 tahun kuliah di sana. Di LIPIA itu. Tapi baru S1. Belum S1. Kok lama saya? 7 tahun? Karena ada persiapan bahasa dulu. Oh iya. Ada Karena bahasa sehari-hari situ bahasa Arab saya ya? Bahasa Arab. Oke, siap. Jadi LIPIA itu emang universitas punya Saudi Arabia. Kita itu cabangnya dari Jamiah Imam. Al-Imam University di Riyadh ya. Oke. Kita cabangnya di LIPIA Jakarta. Dan insya Allah ya, kalau teman-teman LIPIA luar biasa. Sudah ada yang jadi gubernur, Ahmad Heriawan itu kan LIPIA. Oh LIPIA saya? Iya. Oke. Kemudian juga pernah wakil gubernur gubernur Bengkulu ya. Itu LIPIA juga. Oh. Dan banyak yang sudah, bahkan yang LIPIA ya, Ustadz Khalil Nafis, Dr. Khalil Nafis yang di MUI ya. Dan banyak lah insya Allah ya, itu LIPIA. Oke. Mereka yang hebat-hebat, saya apalah, hanya debu Saya anggota DPR lah ya. Oke. yang debu yang nempel di kalengkong guan gitu kan. Masya Allah. Itu saya alhamdulillah sudah berkeluarga. Kemudian sehari-hari sebelumnya saya adalah pengajar di Pondok Pesantren Al Hidayah Pal 10. Oke. Ya, dekat dari sini ya. Iya. Pal 10 dari 2012 sampai 2022, berarti sekitar 10 tahun yang ngajar. Kemudian saya juga ada klinik bekam dan ruqyah. Oh. Mungkin kalau untuk orang-orang Jambi sudah familiar ya. Iya. Kalau yang lewat ke sekalian ini ya. Boleh. Ini endorse-nya sekalian. Masya Allah ya. Kalau yang lewat Patimura itu kuburan Cina, ada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu ada namanya Mabruk. Markas Bekam Ruqyah. Jadi saya selain mengajar juga saya praktisi bekam. Jadi alhamdulillah kayaknya dari bekam dan ruqyah menuju parlemen. Mantap ya, jadi ruqyah juga. Kemudian karena sekarang sudah duduk di DPRD, nah, ini kita serahkan sama tim.
Nah, seperti itu. Oke. Berarti perjuangannya luar biasa ya. Iya, Berarti Lipia itu dapat gelarnya LC ya? LC, license. Listen. Karena emang dari Arab langsung ya ya. Iya. Baik. Oke, jadi itu ya sedikit latar belakang dari Ustaz Endang ini. Dan sekarang beliau diamanahkan menjadi anggota DPR Provinsi Jambi yang awalnya tukang ruqyah, tukang bekam. Ternyata rezeki tidak kemana ya, dapat itu. Masya Allah. Mungkin bisa ceritakan Ustaz. Ustaz ini kan dari sisi backgroundnya kan mungkin ranah perpolitikannya itu belum terlalu nampak ya. Tapi dibilang karbitan enggak juga ya, karena emang berproses dari partai politik juga dari awal-awalnya. Mungkin bisa ceritakan Ustaz. Masuk ke partai politik di awal-awal dulu gimana ceritanya? Kok mau masuk politik itu? Padahal Ustadz gitu. Masya Allah. Iya. Saya ingat awal-awal berdirinya Partai Keadilan ya. Sebelum Partai Keadilan Sejahtera ya, di tahun 98 itu. Saya kelas masih 98 tuh kelas berapa? 97 SMA ya. SMA atau udah lulus SMA, udah lulus ya. Itu di awal-awal pendirian Partai Keadilan Sejahtera, saya termasuk yang hadir di mana? Di Jakarta di Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar, iya. Saya hadir di situ. Tapi dulu nggak tahu ngapain itu kan, ikut aja. Ikut di situ ya. Dari situlah saya diajak-ajak PKS, PK ya, Partai Keadilan, karena ikut jamaah tarbiyah ya. Jamaah tarbiyah kalau ikut pengajian itu dari SMA, dari SMP malah, dari sanawiyah udah ikut lah. Setiap minggu ketemu gitu kan. Itu sudah, jadi udah lama insya Allah dengan ini ya. Dan alhamdulillah kalau udah dengan Partai Keadilan, dulu Partai Keadilan ya, keluarga saya insya Allah itu semuanya. Adik-adik saya udah istilahnya, kalau dibuka dadanya itu adalah PKS. Semuanya, adik-adik saya yang 10 orang, insya Allah seperti itu semua, insya Allah. Berarti masuk ke PKS karena ikut kajian, sering ikut kajian ya? Ikut kajian dan emang ya sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita. Bahwasannya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Maka itulah diantaranya juga yang mendorong saya untuk ikut politik. Meskipun kita nggak paham nian kalau politiknya orang-orang lah gitu kan, yang istilahnya ya tidak ada teman abadi, tidak ada lawan abadi, yang adalah kepentingan abadi gitu kan ya. Kalau dalam prinsip saya nggak seperti itu. Jadi kita berpolitik itu adalah dalam rangka memberikan manfaat yang banyak, sebanyak-banyaknya kepada manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya kan? Sehingga saya ikutlah. Ini alhamdulillah pertama kali mencalonkan diri ya. Tahun kemarin ya, 2019 ya. 2019 ya. Dan alhamdulillah meskipun di tengah-tengah alhamdulillah dapat. Seperti itu. Insyaallah. Jadi gabung di politik itu emang sudah dari awal Partai Keadilan ya? Dari awal Partai Keadilan. Kemudian ketika PKS juga saya ikut. Udah mulai. Dulu perjuangannya lebih heroik lagi. Saya ke kaki-kaki gunung tuh di daerah Banten itu. Ngapain sih? Mau itu ngajakin orang. Mau membentuk DPC. Ada sama Kak Asik Zainal Solihin tuh, orang Banten tuh ya. Masya Allah tuh. Ke kaki-kaki gunung saya itu. Apa namanya? Bawa mengantar surat kerja. Dulu kan belum dikenal itu Partai Keadilan itu. Kan baru berdiri ya. Dikenal. Kemudian kita ada waktu itu nggak salah kita kan di awal sudah berani mencalonkan calon presiden ya, Pak Didin Hafidudin itu ya. Di awal-awal tuh PK itu udah langsung itu. Udah langsung mencalonkan presiden. Nah, ketika Pak Didin Hafidudin main ke daerah kami, ya itulah kami membentuk DPC, ya, sebagian DPRA gitu, siapa yang kenal seperti itu. Jadi heroik sekali insya Allah. Dari Ustadz masuk di partai politik di tahun 98, lalu nyalek itu baru mulai tahun 2019, berarti 20 tahun ya? Iya, lebih kurang 20 tahun kemudian baru nyalek gitu kan? Berarti dikasih kesempatan. Masuk partai politik itu nggak capek ya nunggu kita tuh dikasih amanah untuk nyalek, atau ada prinsip lain nih kalau berpolitik?
Ustadz? Kalau kita ini kan apa ya, kader ya. Kalau kader itu taatul qiyadah, taat kepada pimpinan. Di prinsipnya itu jangan meminta jabatan atau jangan meminta amanah. Tapi kalau dikasih amanah, ya dikerjakan sebaik-baiknya, semampu-mampu kita gitu kan. Seperti itu. Jadi emang nggak ada sesuatu yang instan kalau menurut saya, apapun gitulah. Nggak ada sesuatu yang instan. Mungkin saya cuman tiba-tiba 2019 langsung meskipun PAW ya, langsung jadi. Tapi sebenarnya kan sudah lama diperbuat tuh. Iya, itu dari tempah dari awal dulu. Sudah lama tuh sudah kita berbuat itu kan ya. Sudah kenal dengan masyarakat, terutama dengan lewat bekam dan rupiahnya itu kan. Dan banyak yang kenal juga dengan saya seperti itu. Alhamdulillah tanpa uang. Iya, itu juga termasuk ini hal yang penting. unik nih dari enggak ya. Tanpa uang. Jadi nggak ada mengeluarkan uang sedikit pun. Hanya untuk ya spanduk lah ya, sosialisasi lah, ngasih tahu kalau saya Endang nyalek, dah gitu aja ya. Dan itu pun nggak terlalu gencar ya. Betul. Nah, jadi saya di sini berkesimpulan bahwasannya emang segala sesuatu sudah ditakdirkan. Kita hanya menyempurnakan ikhtiar saja. Iya. Dan itu pun yang jadi prinsip saya sekarang. Saya dikasih amanah lagi jadi caleg, terserah mau nomor berapa aja. Ya, kan kadang-kadang ada orang yang ngotot ya harus nomor sekian gitu saya enggak, terserah nomor berapa. Saya usaha, saya temu orang, silaturahim, ya kan, bentuk tim, ya kan, seperti itu. Kemudian ajak siapa yang kenal, seperti itu. Usaha maksimal, hasilnya nanti lihatlah. Iya, betul. Apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Tapi tetap nanti hasilnya seperti apa, itu lo diterima. Nggak perlu stres. Jadi enak nih kepada teman-teman yang jadi caleg. Ya, bakal menurut saya sih, kita ini caleg ini ya, usahalah maksimal. Setelah usaha maksimal, apa yang bisa kita kerjakan ya. Tentunya kan ada ilmunya juga ya kali ya, ilmu politik, bagaimana kita mendapatkan suara. Ini penting juga menurut saya sih. Ya tidak cuma perang, tidak ada bawa apa-apa ya. Iya. Tidak ada bawa ilmu. Jadi mau caleg ya harus ilmu, ikut pelatihan politik ya kan. Dengan orang-orang yang berpengalaman atau dengan orang-orang yang concern di bidang itu, sehingga langkah-langkahnya tahu, langkah-langkahnya jelas. Iya. Langkah-langkahnya itu banyak orang tahu dan mudah. Bagaimana ketemu si A, semu B, apa yang harus kita lakukan itu kan. Di dalam Al-Quran kan dijelaskan, fa'aina tadhabun, kemana kamu pergi, ya kan? Artinya apa? Kalau kita mau berangkat itu kan harus tahu roadmap kita. Peta jalannya sukses. Harus tahu ya. Gitu dah. Peta jalan sukses harus tahu lah. Fa'aina tadhabun. Mau kamu kemana kamu berangkat? Artinya kalau kita di dunia politik ya ilmu politik yang dipakai. Ya. Meskipun ilmu politik yang kita ini adalah ilmu politik untuk kemaslahatan. Ya, untuk kemaslahatan. Itulah diantaranya yang mendorong atau menjadi penyemangat saya masuk dunia politik dan ada di parlemen itu kan, ada di DPRD. Jadi bagaimana kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Nah, kata Rasulullah kan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya yang paling manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk manusia, untuk orang lain. Nah, ini kok saya terlalu banyak ngomong ya? Oh, enggak. Memang harus seperti itu. Harus banyak ngomongnya nih di sini. Karena saya yang belajar soalnya nih. Iya. Nah, ini kan kalau saya lihat bahwasannya politik ini sangat mempengaruhi sekali kehidupan di sebuah tempat ya. Oh iya. Gimana tuh? Pengalaman Ustaz sebagai anggota DPR nih. Kayak misalkan tergantung ya. Kalau level RT, berarti kan kalau kita milih RT yang bagus, RT yang bertanggung jawab, RT yang amanah, ya kan, RT yang memiliki kapabilitas ya, itu kan bisa dia ngatur nanti, ya kan, akan jadi bagus, maju RT itu kan. Iya. Kalau kita punya camat yang kredibel, kapabel, ya kan, camat yang memiliki ilmu, mempunyai visi misi, maka level kecamatan juga kan bagus, ya kan.
Kemudian juga sama ketika levelnya kabupaten atau kota gitu ya, bupati atau wali kota. Demikian pula level provinsi dengan gubernur, apalagi nanti. Karena politik itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, kehidupan apa dengan politik ya. Iya, iya, iya. Apapun kan dari situ. Beda. Kebijakan pendidikan adanya kan orang-orang politik yang itu, pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang apa namanya mendapatkan jabatan di situ ya, yang memutuskan kan. Iya. Itu kan kegiatan politik itu. Kebijakan ekonomi mau dibawa kemana negara ini, gitu kan ya. Kebijakan kesehatan sekarang yang perlu kita kritisi ya kan. Kemudian dan yang lainnya lagi. Ya, maka politik ini sangat mempengaruhi sekali masyarakat. Iya. Jadi, harga cabai, harga bawang itu kan ditentukan oleh keputusan politik. Betul. Ada harga cabai, harga bawang, harga beras, harga minyak. Kayak kemarin kan sempat minyak naik, sayur kan langka. beberapa saat langka dan langsung naik gitu kan. Coba kalau nggak ada kebijakan politik yang yang memihak pada masyarakat, ya udahlah terserahlah kita serahkan kepada pasar gitu kan. Enak-enak aja lah para pengusaha. Yang penting saya dapat untung. Tapi dengan kebijakan politik bahwasannya tidak bisa semena-mena gitu kan. Harga harus harus dipantau gitu kan, harus dipantau sehingga sesuai dengan daya beli masyarakat. Ini kan keputusan politik. Makanya dalam Islam itu pemegang politik itu utama. Kita lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana hari itu tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang pertama? Imamun adil. Pemimpin yang adil. Apa menghadirkan pemimpin itu kan kegiatan politik. Jadi Islam itu nggak boleh lepas dari politik. Iya. Ya kan? Kenapa pemimpin yang adil? Karena kalau pemimpin yang adil itu akan menghadirkan 6 yang lainnya. Ya kan? Orang ibadah bisa tenang. Ini kan kalau apa tuh? Lanjut. Ibadah bisa tenang, ya kan? Kemudian juga kita bisa bangun sarana-sarana yang lainnya sehingga masyarakat bisa tenang, bisa damai. Akhirnya yang lainnya itu saling menyertai, saling menyayangi. Itu orang mau berinfak. Ketika orang mau berinfak itu ketika dia punya uang, kan? Kalau negara hadir misalkan untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan kepada masyarakat, semuanya kaya, maka yang berinfak orang akan berlomba-lomba ya. Ini kan pernah terbukti dalam sejarah Islam ya. Fi tarikh al-Islam, dalam sejarah Islam itu kan siapa? Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ya. Suatu hari pernah duduk-duduk di depan di depan istananya itu. Lewatlah awan itu ya. Kata Harun, "Hai awan, kemana saja kamu berangkat ya? Maka hasilmu itu akan kembali kepada Baitul Malku." Itu gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya saking luasnya kekuasaan Harun ar-Rasyid, saking sejahteranya, maka masyarakat itu nggak pelit dengan sedekahnya, dengan zakatnya, ya kan? Maka hasil pertaniannya akan diberikan kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada Baitul Mal. Itu kan itu bisa terjadi kenapa? Karena pemimpinnya yang menyiapkan kehidupan yang damai gitu kan ya. Kehidupan yang kondusif. Coba kalau kehidupan yang nggak kondusif, mana sempat orang untuk bercocok tanam dan sebagainya gitu kan. Makanya politik itu kalau menurut saya sangat penting sekali. Luar biasa ya. Jadi di samping kita dapat wawasan politik, kita juga dapat wawasan keagamaan di sini. Karena ngundang Ustaz Endang ya. Luar biasa nih ya, Masya Allah. Dan setelah Ustaz berada di anggota DPR sekarang, mungkin Ustaz merasa bahwasanya ini perjuangan harus terus dilanjutkan. Makanya Ustaz sekarang akan kembali bertarung di tahun 2024 ini. Untuk bisa mendapatkan posisi sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi kembali di Dapil Kota Jambi.
apa nih yang Ustadz ingin perjuangkan untuk kedepannya sehingga wah ternyata di sini nih banyak yang nggak ada orang lirik ternyata dan saya harus memperjuangkan itu apa Ustadz? Ya sebenarnya kan banyak ya yang bisa kita perjuangkan tuh banyak. Bisa kita perjuangkan banyak. Tapi bagi-bagi sama yang lain tidak. Iyalah, kalau kita semua habis itu kan, kalau tidak sanggup kita. Semua nanti kita jadi Superman. Wah, repot itu ya. Kata orang kita nanti mau menguasai sendiri semua itu kan. Kan nggak baik juga. Betul. Karena kita tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa membangun sendiri. Iya. Tidak bisa mensejahterakan orang sendiri, nggak bisa. Kita amal jama'i bekerja sama gitu kan. Tapi saya sih punya beberapa program unggulan. Oh, untuk kedepannya kalau terpilih nanti ya? Kalau sekarang kan sudah hampir selesai ya kan? Iya. Kapan terakhir? Mungkin bulan September atau Oktober ya. Oh, oke. Masih ada waktu. Mudah-mudahan nyambung lagi gitu kan. Sehingga apa-apa yang menjadi tekad saya, apa yang akan saya perjuangkan tuh bisa saya perjuangkan ke depannya gitu kan. Siap. Jadi ada 6 program yang akan saya tawarkan kepada masyarakat Jambi ini. Insya Allah kalau saya kembali jadi anggota DPRD, maka 6 program ini menjadi konsentrasi saya. Apa dia? Prioritas ya. Konsentrasi dan prioritas saya untuk saya perjuangkan. Yang pertama saya akan menciptakan 1000 UMKM berdaya. Oh tuh, kenapa seperti itu? 1000, ya artinya banyak lah ya, Dak. Ini kan biar kayak 1000 itu artinya banyak. Ya. Terus kenapa berdaya? Berdaya. Definisi berdaya tuh yang seperti apa yang diinginkan? Iya, sebentar, masa 1000 ini kan yang banyak maksudnya kan. Kayak Jambi ini kan ada masjid 1000 tiang. Padahal udah sampai 1000. Artinya kan banyak gitu ya. Iya. Saya ingin akan menciptakan sebanyak mungkin UMKM yang berdaya. Ya, kenapa harus berdaya? Karena UMKM ini adalah yang menyokong ke perekonomian negara, yang paling menguatkan. Paling banyak ya. Paling itu karena Indonesia itu selamat dari krisis itu karena apa? UMKM-nya banyak. Ya, UMKM-nya banyak. Maka UMKM ini di Provinsi Jambi ini perlu kita dorong. Ya, perlu kita dorong. Ada program-program pemerintah yang bisa kita arahkan kepada masyarakat, kepada konstituen kita, kepada orang yang kita kenal atau orang yang nggak kita kenal juga. Kalau itu butuh bantuan ya kita akan bantu seperti itu ya. Ada program-program pemerintah. Di samping itu juga ternyata kan kelemahannya UMKM itu mereka saya jualan, usaha gitu. Yang penting jualan aja gitu kan. Iya. Nggak ada strategi ya. Nggak ada strateginya, nggak ada ilmunya. Sehingga kadang-kadang ya ada yang 1 bulan akhirnya tutup. Ya kan, ada yang 3 bulan tutup, ada yang 5 bulan tutup, ada yang 1 tahun tutup. Maka yang dimaksud dengan 1000 UMKM berdaya itu ya kita UMKM nanti yang dia bisa mandiri. Bisa menghidupi kehidupan keluarganya dengan usaha itu ya. Maka tentunya usahanya harus apa? Dia memiliki manajemen yang bagus, ya kan? Memiliki skill yang bagus, memiliki strategi marketing yang bagus, ya kan? Bagaimana produknya itu bisa diterima oleh masyarakat. Produk apapun itu. Kan UMKM kan banyak sekali sekitar kita. Itu kalau kita adakan pelatihan ya, scale up ya kan, peningkatan itu insya Allah lah. Dan emang masyarakat Indonesia dan di Jambi pun saya lihat orang Indonesia itu bukan orang-orang cengeng. Nggak menerima tahan banting insya Allah. Ketika ada kayak kemarin lah ya COVID misalkan ya, ini tertutup, jalan satu tutup, buka jalan yang lain. Akhirnya tetap hidup sampai sekarang ya. Inisiatif ini kan, ya. Inisiatifnya. Ini kan orang-orang apa? Orang-orang UMKM kebanyakan ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar tuh collab dia, minjem bank ini gitu. Nah ini makanya UMKM kita dorong ya. Kita mudah-mudahan kita bisa program-program pemerintah itu untuk bantuan bantuan modal gitu kan, atau lewat CSR yang ada untuk bantuan modal sehingga bertahap nih.
Kan 5 tahun ya kan? 5 tahun. Target saya itu setahun 200 orang. Biar nyampe 5 1000. tahun jadi 1000. Oke, sip. Itu jadi 1000 milenial UMKM berdaya. Siap. Terus gimana lagi nih rencananya nih? Ada juga program kita adalah 1000 milenial terbina. Ini anak milenial kan sekarang ini kita sedang bonus demografi ya. Ya. Milenial usia produktifnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan ini sebuah kekuatan yang bagus, ya kan? Sebuah kesempatan. Negara-negara lain itu nggak punya kayak kita. Iya. Tahun ini 50% lebih nih pemilih milenial nih. Ada yang mengatakan 54, ada yang mengatakan 56, ya kan? Iya. Tapi di atas 50. Rata-rata di atas 50. Setengahnya ada setengahnya itu adalah milenial. Usia produktif ya, usia produktif. Maka mereka ini harus dibina. Adalah memang di antara mereka itu yang udah bagaimana harus berkembang gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang perlu perhatian. Iya. Ada. Mungkin dia mau tapi tidak ada yang memperhatikan ya. Nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang menyentuh, nggak ada yang ngajak. Nggak ada yang ngajak, betul. Ya kan? Karena anak-anak misalkan apalagi di zaman gadget sekarang ya kan. Anak-anak jadi anak-anak rebahan. Individual ya kan. Minta sama orang tua gitu kan. Nah, maka kalau kita bina ini mereka jadi hidup mandiri. Ya, potensial ya. Potensial. Dan sekarang subhanallah ya. Ini mungkin salah satu sisi positif dari era informasi ya. Jadi orang bisa buka usaha apa aja bisa buka usaha apa saja di mana saja. Tanpa modal pun bisa. Yang penting ada ilmunya, tahu caranya, dan dia kreatif. Betul. Ya kan? Iya. Seperti itu. Itu karena dia terbina tadi. Terbina. Maka pembinaan milenial itu sangat penting menurut saya. Iya. Pelatihan wirausaha, ya, entrepreneur. Itu kan sangat itu ya, membuka mindset mereka. Iya. Membuka mindset mereka biar mereka itu, wah, saya ini nggak boleh diam aja nih. Saya harus bergerak. Betul. Itu kan kalau anak muda itu kan harus ada yang menyentuh. Ya. Harus ada yang membina. Kayak Bang Wasril gini lah. Ya kan? Siap. Kalau saya mungkin pemerintah nggak ada nyentuh, tapi gerak sendiri ya. Tapi kalau seandainya pemerintah nyentuh, wah lebih mantap lagi itu barang kan. Ke depan subhanallah, kita anak-anak milenial ini kita sentuh, kita tawarkan program-program kepada pemerintah nih. Kita tanya nih di bidang-bidang kan banyak tuh di dinas-dinas di pemerintah kan ya. Dinas Pemuda dan Olahraga, dinas ekonomi, perkebunan, ketahanan pangan, dan dinas-dinas yang lain yang banyak lah, insya Allah. Di situ kita masukkanlah anak-anak milenial untuk juga berkembang agar mereka merasakan nikmatnya jadi warga Indonesia. Mantap. Siap. Gitu kan? Oke. Masya Allah. 1000 milenial terbina. Kemudian apa lagi nih? Yang ketiga, 1000 pelajar berprestasi. Ini katanya indeks pendidikan di Jambi ini rendah. Entah apa masalahnya gitu kan ya. Apakah wallahu alam bishawab, apakah gurunya atau kebijakan pemerintah yang lain sebagainya. Maka saya ingin mengambil peran di sini para pelajar. Para pelajar sebenarnya kan usia kita ini semuanya insya Allah di semua provinsi itu memiliki kecerdasan yang sama. Ya kan? Iya. Memiliki kecerdasan yang sama. Hanya trigger untuk mereka itu maju itu kayak gimana? Iya, betul. Ya kan? Faktor eksternalnya kurang mendukung. Baik itu misalkan mungkin pendanaan barangkali ya. Mungkin sarana skill gurunya mungkin ya kan? Maka kita akan bantu itu. Kita akan ikut bersama di situ. Kita anak pelajar juga kita perhatikan. Makanya saya kalau jadi lagi insya Allah saya pernah ikut beberapa seminar-seminar motivasi dan lain sebagainya. Saya mau coba tawaran untuk ke sekolah-sekolah. Anak kelas 3, kelas 2, kelas sekarang 10 ya, 11 ya. 11, 12. Yang punya hak suara 11, 12 saya. Yang kayak gitu coba kita tawarkan nanti seminar-seminar untuk how to. Bagaimana mengembangkan diri. Bagaimana berprestasi mereka. Saya kadang-kadang
kita ngelihat diri kita dulu ya. Oh, andaikan dulu saya ada yang ngasih motivasi saya seperti ini, ada yang ngarahkan seperti ini, tentu akan seperti ini gitu dah. Lagi ya, iya, kan anak-anak usia pelajar itu kan dibentuk jadi apapun bisa. Ya, ya kan? Betul. Dibentuk jadi apapun bisa dia. Dia masih kayak apa ya? Gelas kosong gitu. Ya kan? Dia masih masukin apa aja dia siap. Bisa gitu. dia ya. Nah, kalau orang-orang yang baik, orang-orang yang berpikiran positif, orang-orang yang berpikiran maju, maka anak-anak juga seperti itu. Tapi kalau yang deketin itu maaf, anak nakal, narkoba, tawuran, maka dia akan seperti itu. Maka kita mudah-mudahan bisa ambil bagian ini untuk menghadirkan pelajar-pelajar berprestasi. Ingat, ini 1000 belajar berprestasi artinya banyak. Betul. Banyak, bukan bisa jadi lebih ya. Bisa jadi lebih. Bisa jadi lebih. Kan di Jambi ada berapa anak-anak pelajar ya kan? Dari tingkat SD, SMP, SMA yang bisa kita berikan pelatihan, kita bina agar lebih hebat mereka gitu ke depan. Itu pelajar ya. Tadi UMKM, milenial sudah pelajar. Ini apa lagi nih? Kemudian program yang akan kita perjuangkan yaitu 1000 pemberdayaan industri kreatif, terus budaya dan produk lokal. Produk kreatif ekonomi kreatif kan sekarang lagi zamannya ya. Betul. Startup kayak gitu. Itu meskipun sekarang saya belum kebayang seperti apa, tapi udah ada cita-cita seperti itu. Kita dorong tuh anak-anak muda. Itu juga lah melek informasi, melek informatika gitu kan, sehingga mereka juga nggak kalah gaungnya sama orang-orang yang lain. Betul. Ya kan, anak-anak Bandung, anak-anak Jogja dan lain sebagainya kan, mereka kreatif. Kemudian juga produk-produk lokal kita, kita tingkatkan lagi lah, biar apa? Produk lokal kita itu biar berkualitas, sehingga orang beli produk lokal itu bukan karena aku nggak enak gitu kan, tapi emang mencari dan emang ini layak dipakai gitu kan ya. Betul. Ya nggak? Industri kreatif ya. Misalkan batik Jambi misalkan, mau diapakan gitu kan? Kan di sana itu ada batik yang satu batik itu ada yang 5 juta, ada yang ada 3 juta ya kan, seperti itu ya. Karena emang bahannya bagus, itunya bagus, desainnya bagus, jahitannya bagus. Nah ini kan produk-produk lokal kearifan lokal seperti ini kan juga harus kita cari orang-orangnya nanti. Banyaklah saya yakin orang-orang cerdas di Jambi yang orang kreatif kita ajak kolaborasi untuk seperti itu. Oke. Berarti yang diincar ini para tokoh-tokoh kreatif nih. Tokoh kreatif siap. Nanti kita itu ya. Hai kreatif Jambi. Ayo kita berkolaborasi. Wah, nice ya. Ya dah. Siap, mantap untuk kemajuan Jambi dan kemajuan kita insya Allah. Prinsipnya adalah kita majukan dulu. Majukan dulu ya. Insya Allah nanti kebermanfaatan akan kembali. Seperti menepuk air di dulang. Ada. Kalau dilihatin aja kan ada, tapi ketika kita tepuk, itu pasti akan kita. Semakin banyak kita tepuk, semakin banyak kita berbuat, semakin banyak kita menghasilkan karya, maka itu pun insya Allah akan kembali kepada kita. Gitu. Ya. Kemudian ini juga ya. Selanjutnya yang keberapa nih? Yang kelima ya. Kita mau juga yang akan kita perjuangkan yaitu 1000 bunda tangguh. Wah, apa nih bunda tangguh nih? Mak-mak nih. Terampil, anggun, gacor. Wah, ulet dan humanis. Gacornya apa ini? Istilah-istilah sama sekarang ya. Iya, luar biasa. Kenapa bunda tangguh? Karena bunda kan subhanallah perempuan tuh banyak sekali ya. Iya. Dan sekarang ini tidak hanya laki-laki ya yang yang menyokong ekonomi keluarga ya kan. Iya, banyak para bunda-bunda juga banyak juga. Maka bunda ini kalau dibekali dengan skill yang mantap, skill yang mumpuni, maka dia juga bisa mendukung, menyokong ekonomi keluarga. Maka ini kita akan garap juga bunda-bunda ini, para ibu-ibu ya, biar mereka juga secara ekonomi bisa membangun ekonomi keluarga ya.
Kemudian juga dia berkreasi, ada tempat nyalur bakat lah ya. menyalurkan bakat. Ya mungkin dulu ketika ketika dia masih kecil dia punya bakat itu terpendam gitu kan. Setelah jadi bunda baru dia keluar bakatnya. Itu kita itu insya Allah. Kita akan dorong itu. Pada bunda-bunda. Tangguh itu kan terampil. Ya harus terampil lah. Jangan nggak punya skill. Harus terampil. Anggun, bunda-bunda cantik di hadapan suaminya, jangan di hadapan suami orang lain. Ini bahaya ini. Ya ada. Nih yang milenial nikah nih gimana nih? Ya yang milenial juga harus juga tetap tangguh juga ya, terampil. Ini kan bunda, milenial juga harus juga tetaplah ya, terampil, anggun, ya kelihatan cantik, kelihatan berwibawa, tapi enggak murahan. Cantik, berwibawa tapi enggak murahan. Semua orang bisa menikmati. Cukup nanti pasangan sah, pasangan halal saja yang siap. Kan? Ini udah salah lama di sini, Ini yang jomblo nih sakit hati deh. Kemudian gacor. Ini gacor nih keren juga ternyata ya. Cerdas, terampil, untung, gacor itu. Gitu kalau nggak salah artinya itu. Kemudian ulet. Harus ulet juga ya, karena kalau kerjanya cuma sekali, baru pelatihan sekali udah tinggalin nggak bakal berhasil. Belum terbukti. Dan juga humanis, kita ini manusia sesuai dengan kemanusiaan kita, bertetangga. Jangan sampai dia sukses tapi nggak kenal dengan tetangga, ya kan? Kita harus kenal dengan tetangga, humanis lah, secara manusia. Dia didik anaknya juga dengan baik. Pergauli suaminya juga dengan baik, ma'asyara bil ma'ruf. Itu mungkin, ya. Kemudian yang keenam itu kemudahan layanan dasar kesehatan. Kesehatan ini penting. Kalau pendidikan tadi kan sudah ada di atas tuh. Sudah ada semua nih, atasnya pekerjaan sudah ada. Pendidikan, ekonomi sudah semua tadi ya. Kesehatan penting juga. Maka kita dorong juga untuk dinas kesehatan, kemudian juga rumah sakit ya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat Jambi. Ya, memang perlu banyak pembenahan ya di rumah sakit kita atau dinas kesehatan kita. Ya perlulah kita bantu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tingkatkan alkesnya barangkali. Alkesnya, kemudian juga SDM-nya, attitude SDM-nya juga gitu kan. Emang kadang-kadang ya perlulah kita sama-sama ini ya, sama-sama kita perbaiki kerjasama. Masya Allah ya. Kenapa 6? Karena 8 partainya 6 nomor saya. Ini langsung nih. 86. Selesaikan. Ya. Siap 86. Wah iya mantap nih. Siap 86. Partai nomor 8, caleg nomor 6 untuk Ustadz Endang Rukmana ya, untuk DPD Provinsi Jambi, DPD Kota. Baik, Masya Allah. Jadi itu apa yang beliau tadi sampaikan itu merupakan impian beliau ya ketika nanti jika terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi, dan itu bisa beliau akan perlahan-lahan untuk mewujudkan daerah sana. Jadi setidaknya kita tahu bahwasanya Ustadz Endang ini untuk menuju ke DPRD Provinsi Jambi itu sudah punya peta. Apa yang ingin beliau wujudkan itu sudah tergambar. Nah, jangan sampai kita memilihnya tidak cerdas nih. Pemilih cerdas kan kita tahu nih. Nah, ini Ustadz Endang sudah tahu. Nah, maka ini bisa kita jadikan ya rujukan lah untuk memilih tahun 2024 nanti ya. Baik Ustadz, ini nggak terasa nih udah setengah jam lebih ya. Ini mungkin bisa memberikan closing statement lah untuk para calon pemilih ke depannya, biar mereka itu ya menjadi orang yang melek dengan perpolitikan. Nah, dan silakan Ustadz. Baik, buat masyarakat Jambi dan buat masyarakat Indonesia yang sebentar lagi kita akan menghadapi pesta besar ya, secara pesta nasional, yaitu Pileg dan Pilpres. Buat kita semua jadilah pemilih-pemilih yang cerdas. Jangan seperti membeli kucing dalam karung yang nggak tahu siapa yang kita pilih. Ketahuilah, kenalilah siapa orang yang akan Anda pilih. Ya. Pilihlah orang-orang yang amanah. Minimal orang yang Anda pilih itu mempunyai 4 sifat seperti sifat Rasulullah SAW. Pertama siddiq,
Pilihlah pemimpin-pemimpin yang jujur. Ya, karena dari kejujuran itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya kan? Yang siddiq. Yang kedua, amanah. Dia menjalankan tugas, mengemban kewajiban itu dengan penuh amanah. Ya. Kemudian yang ketiga, tabligh. Dia bisa berbicara, bisa menyampaikan isi kepalanya, ya. Iya, gagasannya ada. Bisa menyampaikan gagasan. Dia punya cita-cita apa yang akan dia kerjakan ketika dia jadi nanti. Ya. Sehingga benar, para caleg itu harus diadu gagasannya. Iya. Dan para pemimpin pun harus diadu gagasannya. Iya, biar tahu. Itu. Biar tahu kita layak nggak dia itu menjadi pemimpin kita, menjadi wakil kita. Ya kan, ya? Itu tabligh. Yang keempat, fatonah. Dia cerdas. Ya, cerdas. Ya, tahulah apa yang harus dia kerjakan. Tahulah jalan yang benar. Tahulah yang harus dia perjuangkan, seperti itu. Kadang-kadang kan jangan memilih wakil-wakil atau pemimpin yang 4D. Betul. Datang, duduk, diam, duit. Iya. Ya kan? Apalagi yang DPR ini sering banyak duduk nih. Nah, itulah. Jangan seperti itu. Pilihlah pemimpin emang yang dia itu memiliki kemampuan. Minimal 4 sifat tadi. Ya. Dan jangan gadaikan suara kita untuk kepentingan sesaat. Ya, untuk karena 100.000, 200.000 seperti itu, ya. Dan itu dipersaksikan. Ya. Di antara dosa besar itu adalah syahadatuz zur katanya, ya. Persaksian palsu. Jadi ketika kita milih itu, saya bersaksi dia ini wakil saya, orang baik, gitu kan. Kalau kita milih ternyata kita tahu dia sholat aja enggak, bermasyarakat juga enggak karena dia ngasih duit, kenal aja enggak karena dia ngasih duit, jadi kita pilih, berarti kan kita saksi palsu itu. Ya, termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Maka jadilah pemilih yang cerdas, kenali siapa orang yang akan menjadi wakil Anda ke depan. Mudah-mudahan Jambi, sekarang Jambi mantap, ya. Jambi mantap, mungkin ke depan Jambi maju. Jambi berkah, Jambi sejahtera untuk semua. Masya Allah, ya, luar biasa, ya. Baik, Endang, luar biasa, ya. Apa yang beliau paparkan tadi membuka insight baru lah bagi kita, mungkin bagi teman-teman yang belum mau masuk ranah politik, setelah mendengar apa yang disampaikan Ustaz Endang, tertarik ingin ke ranah politik karena ternyata banyak sekali manfaatnya, ya. Kalau seandainya memang nanti mau jadi tim suksesnya Ustaz Endang, boleh nanti DM, ya, lewat Instagram beliau ataupun Facebook beliau, ya. Baik, sepertinya itu saja, Ustaz. Terima kasih sudah datang ke rumah kami untuk bisa diskusi, dan semoga ke depan bisa terpilih. Dan kalau terpilih nanti kita bisa undang lagi, kita diskusi lagi untuk bisa membahas tentang apa rencana kita ke depan, ya. Baik. Saya Wasit Tanjung, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.